sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum men-subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan bagi yang belum nge-like video ini, silahkan klik tombol like di bawah ini. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Bagi teman-teman yang belum subscribe, pasti menyesal. Oke, langsung aja, mari kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Turut berduka atas hilangnya Darel di Subang, Jawa Barat. Nah, kali ini kita akan mengenai ya hilangnya Darel sama 3 bocah hilang di Langkat. Tiga bocah di Langkat ya, Mbak ya? Iya. Kalau di Langkat itu ada 2 laki-laki, 1 perempuan ya. Iya. Kalau di Subang yaitu Darel seorang diri ya. Iya, umur 3 tahun. Iya, Mbak Ilo, apa sih kaitannya Mbak Ilo mau bahas tentang 3 bocah Langkat dan si Darel ini? Apa sih? Begini, hilangnya sama-sama misterius gitu ya. Tanpa diketahui keberadaannya. Tanpa ada saksi mata. Tanpa ada saksi mata. Dan para spiritual pun tidak mampu mendeteksi keberadaannya. Iya. Hingga saat ini menjadi misteri. Ya. Ya. Kalau kita bahas-bahas ya tentang 3 bocah hilang di Langkat dan Darel di Subang ini ya, hampir mirip yang dengan angka 3 begitu. Angka 3 ya, Mbak? Iya. Dari segi apanya, Mbak, angka 3-nya? Kalau yang dari Langkat adalah 3 orang. 3 orang Sekaligus hilang. Hingga saat ini belum diketemukan. Yang hilang karena main prosotan di daerah Korean Bekung. Nah, kemudian Darel ini ya, yang dari Jombang, umurnya 3 tahun. 3 tahun 7 bulan. Iya. Yang jelas 3 tahun lah, kita ambil tahunnya ya. Umurnya sudah 3 tahun. Iya. Dan pada tahun ini juga ya, sudah di tahun 2023. Nah, ada 3-nya. Dari tahun 2020 ke 2023. Iya. Artinya 3 tahun ya, Mbak. Angka 3 ini ya sangat ganjil gitu ataupun sangat misteri. Nah, jadi yang kita bahas kali ini adalah apakah angka 3 ini membawa kesialan ya bagi diri kita mungkin yang terkena musibah, atau memang di angka 3 ini ya Oke, sangat Mbah. misteri gitu. Oke, Mbah, saya lebih mengarah gini. Mbah mau menceritakan lokasi kejadian 3 bocah hilang. Iya. Dan yang kita lihat di media sosial tentang pencarian si Darel. Iya. Mbak Ila perlu ketahui pula pada tanggal berapa ya? 8 hari yang lalu setelah Darel hilang, itu tim SAR telah menghentikan prosesi pencarian. Nah, berbeda dengan 3 bocah di Langkat yang pada saat itu masih heboh, masih rame. Jadi pencarian diperpanjang. Nah, menurut Mbah gimana nih? Penghentian pencarian ini gimana? Singkat saja, Mbah. Iya. Mungkin orang tuanya sudah ikhlas atas hilangnya anak dari ibu tersebut ya, yang bernama Darel ya. Nah, mungkin kalau ikhlasnya saya rasa belum, Mbak. Masih ada harapan, masih menginginkan pertolongan. Ya, ini kan masalah SOP, Mbak. Tim pencari itu, Mbak. Tim SAR itu ada SOP-nya. Ini nggak mungkin diperpanjang. 8 hari sudah cukup lama untuk pencarian. Jadi begini ya, kepada warga setempat, kalau memang itu sudah tidak diperpanjang, namun berusaha terus. Jangan kita putus asa. Nah, begitu. Jadi Mbak Ilo menyarankan masyarakat di sekitar untuk turun langsung gitu? Iya, turun langsung. Cari membantu. Jangan putus asa. Oke. Mbak Ilo ke tempat 3 bocah itu lebih dari 10 hari ya? Iya. Ke sana. Masih ramai. Masih ada banyak paranormal dan relawan yang hadir untuk mencari. Benar nggak itu? Iya, sangat. Kondisinya gimana, Mbak, di sana? Lokasinya gitu. Ya adalah hampir persis dengan kejadian yang di Subang Darel tempat hilangnya tersebut begitu ya. Apa yang sama itu apa, Mbah? Nah,
Di situ ya saya lihat seperti daerah perkampungan ya, yang tidak begitu ramai. Iya. Dan kemudian di situ ada sungai-sungai juga, sama persis dengan 3 bocah hilang di Langkat. Kalau di Langkat ini bukan hanya sungai, Mbah, tapi Iya, ada danau ada yang danau. cukup Jadi luas. kita bilang aja lah sungainya dulu, yang persisnya itu tadi ya. Nah, kemudian dan di situ seperti ada pohon-pohon besar juga gitu ya. Iya. Nah, seperti itu. Ada pohon karet, ada Iya. pohon sawit. Iya. Kalau yang di Tiga Bocah ya, Iya. ada apa lagi ya? Jurang-jurang juga. Jurang seperti itu. Ya. Begitupun juga nampaknya di tempat Darel ya. Iya, daerah perkampungannya hampir sama persis. Hampir sama persis. Iya. Dan kondisi lingkungannya gimana, Mbah? Di perkampungan itu ya, saya lihat ya ada juga ya seperti tempat-tempat kosong gitu ya. Ini Mbak Elon ceritain yang mana ini? Saya ceritakan yang di Langkat. Yang di Langkat? Iya. Kayak mana Mbak Elon bisa lebih mendetail lagi? Nah, di tempat itu ada yang tempat-tempat kosong juga gitu ya, seperti rumah tidak dihuni ataupun sudah area-area biasa. Iya. Sudah mau apa? Bahkan di tengah sawitan katanya ada tempat yang kosong yang berupa pabrik yang mau diperiksa. Iya. Kalau yang di Tiga Bocah. Iya. Cukup luas sekali Mbak Elo. Luas sekali. Luas sekali dan iya. Tapi ada hal aneh gini. Kalau di Tiga Bocah itu yang di Langkat itu teman-teman. Jadi daerah tempat hilangnya ini memang nggak begitu ramai penduduk. Tapi di seberangnya itu ada ngelewatin daerah tempat Tiga Bocah ini hilang itu ramai, ada perumahan yang cukup padat gitu. Jadi ini melintasi saja gitu. Nah kita nggak tahu ya di tempat Darel itu gimana. Tapi yang Belo mau sampaikan adalah hampir sama tempatnya dan lingkungannya hampir sama. Ya, kejadiannya pun hampir-hampir sama juga. Iya. Tadi Mbak Elo mengaitkan dengan angka 3 ya, angka yang cukup misterius, juga dipercaya sebagai angka yang nggak membawa keberuntungan gitu. Kalau dibilang itu suatu penculikan ya, namun tidak ada tanda-tanda. Nah, bahkan di situ ya sempat turun juga anjing pelacak, tidak mampu mencium bau keberadaan sosok si penculik begitu, tidak ada tanda-tanda. Nah, tapi sebagian di situ yang saya lihat dari warga setempat sudah banyak kali paranormal yang datang ke situ. Nah, 50% jawabannya disembunyikan makhluk halus. Itu yang saya kutip dari tentang Tiga Bocah hilang di Langkat. Iya, sekarang gini Mbak Ilo. Mbak Ilo menyamakan kejadian di Tiga Bocah dengan Darel gitu. Mbak Ilo juga diminta netizen untuk ke sana ya. Mungkin Mbak Ilo berpikir, saya aja pernah ke Langkat untuk mencari Tiga Bocah dan nggak ketemu. Bahkan dibantu banyak spiritual. Jika Mbak Ilo ke sana, kejadian seperti ini, kan itu sama dengan membuang-buang waktu. Toh kita berpikir di sana juga ada yang gerak pasti. Iya, sudah ada, tentunya pasti ada. Jadi Mbak Ilo, pengalaman Mbak Ilo tentang Tiga Bocah yang paling mistis apa Mbak Ilo di lokasi kejadian itu? Nah, di tempat lokasi mana tahu teman-teman ada yang menengok di lokasi Darel ada yang sama, mungkin bisa jadi pelajaran juga. Saya sempat bermalam ya untuk menelusuri Tiga Bocah hilang yang di Langkat. Saya pada malam keberapa itu saya tidak ingat lagi ya. Sempat saya merasakan itu padahal hari belum larut malam gitu ya, sekitar mungkin habis maghrib atau sebelum isya gitu, entah habis isya. Jadi ketika saya duduk ya di daerah dekat orang anak hilang di Langkat tersebut, saya melihat sesuatu cahaya begitu ya, melintas sekitar. Hilangnya dia di depan Mbak Ilo. Mbak Ilo nginepnya ada di dalam. Mbak Ilo nginepnya di danau, bukan tempat hilang. Tidak jauh loh dari tempat lokasi. Iya. Nah, jadi saya nginep memang di tempat yang duka ya, tidak mungkin. Saya memang jauh dari situ, tapi tidak begitu jauh dari tempat lokasi. Kalau jalan kaki pun sekitar 5 menit kita sudah sampai. 5 menit itu lama Mbak, kalau jalan kaki? Ya mungkin karena jalannya ya jurang-jurang gini, mungkin kalau lurus ya. Apa yang Mbak Ilo rasakan? Nah itu yang saya rasakan ketika saya duduk ya, belum begitu tinggi malam, saya melihat cahaya. Cahaya itu melintas seperti berjalan gitu, seperti orang naik sepeda motor.
Nah, kemudian saya tanya kepada warga di tempat itu, apakah di atas sana ada jalan, Mas? Saya bilang, oh tidak, di atas itu adalah pohon karet. Jadi saya penasaran. Nggak ada jalan gitu ya, Mbah? Ya, penasaran. Saya datangi. Ternyata memang tidak ada jalan. Jadi saya berpikir, bertanda tanya. Jadi apa cahaya seperti sepeda motor di atas tadi, seperti melintas begitu? Itulah yang saya rasakan. Menurut Mbak Elo itu pertanda apa? Ya, itu saya merasakan ya seperti mungkin sebuah petunjuk, apa ya? Atau apakah mungkin sosok ataupun makhluk gaib ya ingin menunjukkan keberadaan hilangnya 3 bocah tersebut. Oke. Yang harus kita lakukan apa? Misalkan, Mbah, di tempat Darel itu ada penampakan seperti itu juga, cahaya ya, putih ya, Mbah? Iya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, mungkin kita ikuti saja ya, tapi janganlah kita dengan sendiri ya. Terutama ya kita harus membawa para orang yang tahu seperti ulama ataupun yang. Kalau kita warga di situ, Mbak Elo langsung ketika melihat gitu, kalau itu kan sekelebat. Mbak Elo aja, Mbak Elo tahu kemana arah cahaya itu pergi yang dilangkat? Tahu. Tahu? Mbak Elo kejar? Saya datangi. Mbak Elo kejar? Iya, saya kejar. Nah, terus apa yang Mbak Elo dapatkan dari? Saya lihat di situ ternyata di bawah itu jurang. Jurang, nggak mungkin Mbak Elo teruskan? Ya saya lihat tidak ada, ya tidak mungkin. Oke. Ternyata itu adalah sebuah cahaya misteri gitu yang melintas. Kalau di tempat Darel ada cahaya tersebut, kejar sampai sebisa mungkin. Iya, begini ya. Saya bukan menganjurkan ya. Kalau bisa penampakan seperti itu, bawalah orang pintar ataupun para spiritual ya. Mbah Elo, warga di sana ini bukan didampingin paranormal, bukan didampingin kiai. Iya, begini. Mbah Elo bilang sekilas. Iya, begini. Kan harus dikejar. Iya, harus dikejar. Yang saya takutnya, Mas Den, ya, ketika kalau kita orang awam itu mengejar ya, tiba-tiba adalah bukan cahaya yang terdapat dari alam ataupun cahaya senter atau cahaya yang dibawa oleh manusia. Yang saya takutkan adalah itu sosok gaib. Nah, ketika kita ikuti ataupun mereka yang ada di sana mengikuti cahaya itu, yang saya takutkan mereka tidak bisa pulang. Tapi saran Mbah Elo itu cukup berat. Mbah Elo bilang harus ditemani kiai ulama, ya, harus dikiai orang pintar. Nah, kalau orang warga di situ nggak sendiri, lagi ngomong-ngomong, ya, muncul cahaya itu. Tentunya kan ada tetangga. Ya mungkin tetangga. Minimal nggak sendiri, udah itu aja ya, Mbah. Nggak usah kita panjang-panjang lagi, ya, karena pun sendiri ya kalau memang Anda istilahnya kuat dengan agama, kuat dengan istilahnya pikiran kita tidak mudah kosong, ya silakan monggo. Seperti itu. Berharap dia memberikan petunjuk. Oke. Oke, Mbak Ella, mungkin sampai sini aja. Kita lanjut di part berikutnya ya, teman-teman.